Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah yakum. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita karunia dan banyak sekali kemudahan. Ya, meskipun betapa sering kita terjerumus dalam dosa-dosa. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. InsyaAllah pada pagi hari ini kita lanjutkan pengajian kita tentang syarah kitab Tauhid. Dan kita sampai pada halaman berapa? Halaman 47. Halaman berapa? Baru pertama masuk. Apa sudah dibahas? Belum dibahas sama sekali? Belum ya. Baik, kita akan bahas tentang bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Bab tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang digugurkannya. Dosa-dosa yang digugurkannya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab yang kedua. Bab tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dihapuskan oleh tauhid. Jadi ada dua poin. Yang pertama, keutamaan tauhid. Yang kedua, bahwasanya tauhid menghapuskan dosa-dosa. Adapun mengenai ma di sini ada dua kemungkinan kata para pensyarah kitab tauhid. Bisa jadi ma artinya al-mausulah atau ma al-masdariyah. Ini sudah saya bahas ya? Belum ya? Ma al-mausulah artinya kalau kita artikan dalam bahasa Arab artinya dan dosa-dosa yang digugurkan oleh tauhid. Adapun kalau ma al-masdariyah maka maknanya adalah tauhid menggugurkan dosa-dosa. Apa bedanya dengan yang ini? Kalau al-mal al-masdariyah jadi takdirnya sama alladzi, maksudnya alladzi ya. Walladzi yukaffiru minadz-dzunub. Adapun ma al-masdariyah kalau ditakdirkan wa takfiruhu dzunub. Ibu-ibu tahu bahasa Arab enggak? Enggak ya, salah sendiri ya, bukan salah saya. Jadi kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia, bab tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang digugurkan oleh tauhid. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kalau ma al-masdariyah artinya bab keutamaan tauhid tentang bahwasanya tauhid menggugurkan apa? Dosa-dosa. Kalau kita kembali kepada yang pertama, seakan-akan ada dosa-dosa yang digugurkan dan ada dosa-dosa yang tidak digugurkan. Dan dosa-dosa yang digugurkan seakan-akan mengisyaratkan ada dosa yang tidak digugurkan. Paham?
Tetapi kalau kita maknakan kepada al-masdariyah bahwasanya tauhid menggugurkan dosa-dosa, ini umum, mencakup seluruh dosa-dosa. Maka yang benar yang ini, yang lebih kuat. Karena tauhid menggugurkan seluruh dosa tanpa terkecuali. Semua dosa bisa digugurkan oleh tauhid. Jadi ini yang benar, ya, tauhid bisa menggugurkan seluruh dosa. Dosa tanpa terkecuali. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan tauhid banyak ya. Ada beberapa keutamaan tauhid, di antaranya keutamaan tauhid, di antaranya satu, mendapat syafaat Nabi. Di antaranya yang kedua, ditinggikan derajat di surga. Di antaranya tiga, tenang di dunia apalagi di akhirat. Dan seterusnya ya, banyak ya. Di antaranya yang keempat atau seterusnya, di antaranya adalah menggugurkan dosa-dosa. Taib. Ibu sana enggak kelihatan ya? Jadi kalau kita bicara tentang keutamaan tauhid, keutamaannya banyak, ya. Orang yang bertauhid akan diberi ketenangan, orang yang bertauhid akan diberi keamanan di dunia maupun di akhirat. Orang yang bertauhid akan mendapat syafaat Nabi SAW. Orang yang bertauhid ditinggikan derajatnya di surga. Ya, di antara keutamaan tersebut ada satu keutamaan, yaitu menggugurkan apa? Dosa-dosa. Jadi bab ini kata para ulama namanya penyebutan umum, penyebutan khusus setelah umum. Karena keutamaan tauhid kan banyak nih ya. Paham kan? Bab tentang keutamaan tauhid. Keutamaannya ada banyak nih. Kemudian disebutkan dan bahwasanya tauhid menggugurkan apa? Dosa-dosa. Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab penulis mengkhususkan keutamaan ini? Padahal keutamaannya banyak, bukan cuma ini aja. Ya, paham? Tetapi dia mengkhususkan penyebutan ini karena ini keutamaan yang sangat spesial. Bahwasanya tauhid bisa menggugurkan dosa-dosa. Dari sekian banyak keutamaan tersebut, ini di antara keutamaan yang sangat spesial, menggugurkan dosa-dosa. Karena seorang tidaklah terhalang dari masuk surga kecuali karena banyak dosanya. Kalau dosanya hilang, dia pasti masuk surga. Apa yang menghalangi seorang masuk surga? Karena berdosa. Kalau dosanya hilang, dia masuk surga. Maka seorang berusaha meningkatkan kualitas tauhidnya, baik tauhid rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat, maka itu akan berpengaruh menghapuskan dosa-dosanya. Semakin kuat tauhidnya, semakin dia paham tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, semakin dia amalkan, semakin dia besarkan dalam hatinya, maka kualitas tauhid tersebut untuk menggugurkan dosa-dosa semakin kuat. Semakin rendah tauhidnya, semakin kurang kemampuan tauhid untuk menggugurkan dosa-dosanya. Paham Ibu-ibu? Baik, kita lanjutkan sekarang. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya tauhid bisa menggugurkan dosa-dosa. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di ayat halaman 49, Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Dan orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Karena dalam bab ini dia akan menyebutkan 5 dalil bahwasanya tauhid itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Baik. Dalam dalil ini, ayat ini dia menyebutkan keutamaan tauhid yang lainnya juga, yaitu keamanan, dapat petunjuk dan juga menghapuskan dosa-dosa. Ini sudah ya? Saya hapus ya.
Dalil pertama Allah berfirman, Allah berfirman, alladzina amanu, alladzina orang-orang yang beriman, walam yalbisu, dan mereka tidak mencampurkan, ya, imanahum bidzulmin, tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika, mereka itulah lahumul amnu, yang mendapat keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk. Alladzina, yaitu mereka beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Mereka itulah ini bagi mereka keamanan dan mereka mendapat apa? Petunjuk. Sekarang ngerti bahasa Arab, Ibu-ibu? Alladzina amanu, mereka apa? Yang beriman. Walam, dan tidak yalbisu, mencampurkan keimanan mereka dengan apa? Kezaliman. Mereka itulah bagi mereka keamanan dan petunjuk. Di sini ada keutamaan tauhid, di antaranya orang yang bertauhid dapat apa? Petunjuk. Orang yang bertauhid dapat apa? Keamanan. Syaratnya dia tidak boleh mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Nah, kezaliman secara bahasa, kezaliman ada 3, ya. Kezaliman, ya. Yang sering kita tahu adalah menzalimi orang lain. Yang kedua, menzalimi diri sendiri. Itu apa? Maksiat, ya. Maksiat, minum khamar dan lain-lainnya. Zalimi orang lain tahu. Yang ketiga, kezaliman berkaitan dengan hak Allah. Berkaitan dengan hak Allah. Yaitu apa? Kesyirikan. Paham, Ibu? Kezaliman ada 3. Nah, kezaliman tidak terlepas dari 3 kezaliman ini. Seorang mungkin menzalimi dirinya sendiri. Dia mungkin bermaksiat, mungkin melihat hal yang hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia meninggalkan salat, ya. Mungkin tidak tidak berpuasa Ramadan. Itu semua menzalimi diri sendiri. Ini yang biasa orang lakukan. Atau dia menzalimi orang lain, nyuri barang orang tidak dikembalikan, nggibahin orang, ya. Menjatuhkan harga diri orang lain, ya. Utang enggak dibayar-bayar, ya. Ini semua menzalimi apa? Orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, matalul ghani zulmun. Orang yang kaya mampu bayar hutang, dia tunda-tunda, dia berbuat zalim. Semakin dia tunda, semakin zalim banyak dia lakukan. Makanya kalau punya hutang segera bayar, jangan tunda-tunda. Kecuali orang yang diutangi mengikhlaskan. Tapi bukan ikhlas terpaksa, ya. Baik. Yang ketiga, kezaliman berkaitan dengan hak Allah, kesyirikan. Makanya waktu turun ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu, maka para sahabat datang kepada Nabi, mereka berkata, "Ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsahu?" Ya Rasulullah, siapa sih di antara kami yang tidak bisa, yang selamat dari kezaliman?
Siapa di antara kami yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Kami pasti berbuat zalim. Kalau tidak menzalimi orang lain, pasti menzalimi apa? Diri sendiri. Seakan-akan saat mengatakan, gimana kita menerapkan ayat ini ya Rasulullah? Siapa yang tidak bermaksiat? Pasti kita bermaksiat. Terus bagaimana kita menerapkan ayat ini? Kata Allah, orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan apa? Kezaliman. Ayyuna lam yadhlim nafsahu. Siapa yang tidak pernah bermaksiat ya Allah? Ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjelaskan ayat ini maksudnya bukan demikian. Kata Nabi SAW, laisa kama tadhhabuna ilaih, bukan seperti yang kalian persangkakan. Alam tasma'u ila qaulil abdi salih, tidakkah kalian mendengar tentang perkataan seorang hamba Allah yang saleh itu Luqman? Inna syirka la dzulmun azim. Sungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Jadi yang termasuk yang dimaksud dalam ayat ini dengan kezaliman maksudnya apa? Ini. Jadi cuma ini maksudnya. Paham Ibu-ibu? Ini bukan dan ini juga bukan. Padahal kezaliman harusnya maknanya 3. Tetapi ternyata Nabi menjelaskan ayat ini khusus kezaliman yang berkaitan dengan apa? Hak Allah. Jadi kalau kita bisa artikan, wahai orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Karena kezaliman sini artinya apa? Kesyirikan. Mereka itulah orang mendapat petunjuk dan mereka mendapatkan keamanan. Paham maksudnya? Kalau ujian bisa jawab tidak? Ini pengajian enggak ada ujiannya, makanya lulus semua. Jadi saya ulangi, ayat ini menjelaskan tentang keutamaan tauhid orang yang tidak mencampurkan tauhidnya dengan kesyirikan sama sekali. Ya, bisa jadi seorang bertauhid bermaksiat mungkin. Bisa jadi seorang bertauhid menzalimi orang mungkin. Tapi kalau dia tidak melakukan kesyirikan sama sekali, maka insya Allah dia dapat keamanan dan juga dia dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang mendapat keamanan, keamanan ini ada 2 ya. Keamanan di dunia dan keamanan di mana? Di akhirat. Ini melazimkan dosa-dosanya diampuni. Kalau orang dosanya tidak diampuni, aman atau tidak di akhirat? Enggak aman. Dia pasti diazab kalau punya dosa. Maka orang yang bertauhid, dia akan mendapatkan keamanan di dunia maupun di akhirat, dan ini melazimkan dosa-dosanya pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang berusaha menjauhkan dirinya dari segala bentuk kesyirikan, syirik besar apalagi, termasuk juga syirik-syirik kecil. Semakin seorang menjauhkan dirinya dari riya, dari penyakit ujub, mengharapkan pujian orang lain, mengharapkan pengakuan orang lain, maka hatinya semakin tentram di dunia, apalagi di akhirat. Apalagi di akhirat. Dan dosa-dosanya insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya tidak boleh mencampurkan dengan kesyirikan sama sekali. Baik syirik besar maupun syirik apa? Kecil. Mengerti? Ada yang tidak mengerti tanya. Silakan. Salam warahmatullahi. Iya. Mendapat keamanan. Apa keamanannya? Apa namanya? Allah Subhanahu wa taala tatkala jadi masalah keamanan ya, itu nikmat yang pernah Allah berikan kepada orang-orang musyrikin Quraisy. Ya. Jadi kota Mekah itu kota yang aman. Jadi ayat tersebut yang Ibu sebutkan ya, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf ya. Jadi ayat tersebut berkaitan dengan orang musyrikin Quraisy. Meskipun mereka musyrik, Allah masih berikan keamanan bagi mereka di kota Mekah. Makanya Allah ingatkan kepada mereka, kalian itu diberi keamanan ya. Dengan kalian mudah untuk melakukan perdagangan ke negeri Syam, ke negeri Yaman, kemudian di kota Mekah sendiri apa? Aman. Allah berikan makanan kepada kalian. Di antara nikmat yang Allah berikan, wa amanahum min khauf, Allah berikan keamanan kepada mereka. Makanya untuk menjaga keamanan tersebut kata Allah, falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Allah yang memiliki Ka'bah ini. Jadi kalau kita ingin menjaga keamanan yang kita miliki, di antaranya dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berkaitan dengan dunia, ya, berkaitan dengan dunia. Karena itu berkaitan dengan kota Mekah. Berkaitan dengan kota Mekah, ya. Ada lagi yang bertanya?
Iya. Kalau masdar itu apa ya? Saya lupa. Masdariyah itu mentakwilkan fi'il menjadi masdar. Ibu tahu bahasa Arab? Oh enggak ya. Susah juga saya jelasinnya. Kan mausul kan ada alladzi. Iya, ada alladzi kalau apa namanya? Kalau masdariyah itu diartikannya takfiruhum lidzunub, tapi ini pakai bahasa Arab ya. Insyaallah nanti kalau ibu sudah belajar bahasa Arab, kita bisa jelaskan lebih apa? Lebih lanjut insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Masih ada yang bertanya Bapak-bapak? Silakan. Surat apa? Di buku enggak ada kan? Al-An'am. Al-An'am ayat berapa? 82. Baik, ayat ini punya kisah. Ayat ini punya kisah. Coba buka Al-Qur'an. Yang lain buka Al-Qur'an. Buka Al-Qur'an. Surat Al-An'am ayat 76. Ayat 75. Coba buka surat Al-An'am ayat 75. Surat Al-An'am ayat 75 sampai 82. Dari Al-An'am ayat 75. Sudah dibuka Al-Qur'an? Ayat ini yang kita sedang bahas tadi, surat Al-An'am ayat 82. Dia merupakan penghujung dari kisah perdebatan Ibrahim dengan kaumnya. Dia adalah penghujung dari kisah perdebatan antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Yaitu dari ayat 75 dan seterusnya. Saya bacakan ayatnya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 75, "Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin." Dan demikianlah kami tampakkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi, agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Jadi Ibrahim alaihissalam ditampakkan kepada Allah tentang tanda-tanda keagungan Allah di langit maupun di bumi. Kata Allah, waliyakuna minal muqinin, agar dia termasuk dari orang-orang yang yakin. Kemudian jadi Nabi Ibrahim sudah yakin. Ibrahim sudah yakin, sudah beriman. Dalam bahasa Arab ada namanya fa, ada namanya summa, ada namanya wa. Jadi dalam bahasa Indonesia ada namanya kata ganti. Apa namanya? Kata ganti. Ini sudah saya jelaskan ya? Belum ya? Kata ganti dalam bahasa Arab itu ada 3. Ada namanya wa dan artinya dan. Ada namanya fa, artinya lalu. Ada namanya summa. Summa artinya kemudian. Dan ini artinya mengumpulkan dua perkara tanpa ada tertib. Tanpa tertib. Contohnya saya mengatakan datang Muhammad wa Umar. Datang Muhammad dan siapa? Umar. Siapa lebih dahulu datang? Tidak mesti bareng-bareng, tidak jelas. Pokoknya dua-duanya apa? Datang. Paham? Yang datang di luar tidak tahu kita. Datang ibu-ibu dan bapak-bapak. Mana lebih dulu? Pokoknya semuanya datang. Yang mana lebih dulu saya tidak tahu. Maka saya menggunakan kalimat apa? Da. Tapi kalau saya menggunakan fa, saya mengatakan datang Muhammad fa Umar. Telah datang Muhammad lalu siapa? Umar. Siapa yang lebih dahulu? Muhammad dulu baru Umar. Hanya saja jaraknya enggak ada. Jadi berdekatan, begitu datang Muhammad terus datang siapa? Umar. Tapi kalau saya bilang summa, datang Muhammad summa Umar, maka ada jarak. Datang Muhammad kemudian siapa? Beberapa lama kemudian datang siapa? Si Umar. Paham? Jadi ibu-ibu tahu fa ini menunjukkan tertib atau tidak? Fa tertib atau tidak? Fa itu tertib tanpa jarak. Kalau summa tertib dan berjarak. Paham? Baik, sekarang kita baca ayat tersebut. Perhatikan surat Al-An'am tadi. Sebelumnya Allah mengatakan wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami tunjukkan kepada Ibrahim tentang
tanda-tanda kebesaran kami di mana di langit maupun di bumi, agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Sekarang Ibrahim sudah yakin belum? Sudah. Allah mengatakan agar dia termasuk orang-orang yang apa? Yang yakin. Sekarang dia sudah yakin, sudah beriman. Kemudian Allah berfirman, "Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin." Tatkala tiba malam hari, fa di situ menunjukkan apa? Tertib atau tidak? Tertib. Artinya lalu tatkala tiba malam hari, Ibrahim melihat bintang yang muncul dan dia berkata, ini adalah Tuhanku. Falamma afala, tatkala bintang tersebut pergi, dia berkata, la uhibbul afilin. Aku tidak suka kalau ada Tuhan yang pergi, yang hilang. Saya lanjutkan. Falamma ra'al qamara bazighan, tatkala dia melihat matahari terbit, qala hadza rabbi, dia berkata, ini Tuhanku. Falamma afala, tatkala rembulan pergi, dia mengatakan, la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidz dhalin. Kalau Rabbku tidak memberi petunjuk kepadaku, maka aku termasuk orang-orang yang sesat. Aku akan nyembah rembulan tersebut. Tapi Allah beri petunjuk kepadaku. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan, tatkala dia melihat matahari terbit, qala hadza rabbi, dia mengatakan, ini Tuhanku, hadza akbar, ini lebih besar daripada bintang, daripada rembulan. Falamma afalat, tatkala mataharinya hilang, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Aku, wahai kaumku, aku berlepas diri dari kesyirikan yang kalian lakukan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa. Sungguhnya aku mengarahkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi dalam kondisi lurus. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Wa hajahu qaumuhu, maka dia pun didebat oleh kaumnya. Baik, ini kisah ini dalam surat Al-An'am dijadikan dalil oleh sebagian orang-orang ahli filsafat, bahwasanya Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Ini yang kita pahami dulu waktu kita masih kecil. Nabi Ibrahim mencari apa? Tuhan. Cari Tuhan, lihat bintang, ini Tuhanku. Ternyata bintangnya hilang, kata dia, ini bukan Tuhanku. Kemudian lihat rembulan terbit, dia bilang ini Tuhanku. Ternyata rembulannya hilang, dia mengatakan bukan Tuhanku. Lihat matahari, mataharinya hilang, kata dia bukan Tuhanku. Yang benar Ibrahim tidak pernah cari Tuhan. Tetapi pembicaraan Ibrahim ini, dia sedang berdialog sama kaumnya. Dia mengajak kaumnya untuk berfikir. Kenapa tadi saya bahas masalah wa, fa dan thumma? Karena sebelum terjadi perkataan ini, Ibrahim sudah yakin. Lihat ayat sebelumnya. Tadi saya mengatakan Allah berfirman, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami menampakkan kepada Ibrahim kebesaran kami di langit dan di bumi, agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Lalu tatkala tiba malam hari, dia bilang ini Tuhanku. Berarti dia sudah yakin sebelum ngomong tersebut. Nah, ternyata omongan Nabi Ibrahim ini bukan sedang mencari Tuhan, tapi sedang berdebat. Ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Kata beliau, lam yakun Ibrahimu nadhiran wa innama kana munadhiran. Sungguhnya Ibrahim tidak sedang mencari Tuhan, tapi dia sedang munadharah, sedang debat sama kaumnya. Di Nabi Ibrahim alaihissalam, dia mendapati dua model kaum, ya, yang berbuat kesyirikan. Satu model kaum menyembah berhala, yang satu model kaum menyembah benda-benda langit. Nah, Ibrahim menemukan dua model kaum. Yang satu kaum yang menyembah berhala, dan satunya kaum menyembah benda-benda langit. Adapun kaum yang menyembah berhala, yaitu yang berada di kaum negerinya di Babil, sehingga kemudian ditangkapin, kemudian mau dibakar hidup-hidup, itu di kaum bapaknya, kaum aslinya, negeri kampungnya. Kemudian setelah kaumnya tidak beriman kepada beliau Ibrahim alaihissalam, maka dia pun pergi meninggalkan kota Babil menuju negeri Syam. Di negeri Syam dia bertemu dengan model kaum yang kedua, yaitu kaum yang menyembah benda-benda langit. Nah, Ibrahim tatkala bertemu dengan kaum penyembah berhala maupun bertemu dengan kaum penyembah rembulan, matahari dan bintang, beliau membantah hujah-hujah mereka dengan debat, dengan dialog. Contoh, waktu dia bertemu dengan para penyembah patung, dia yang hancurin patung, terus dia bilang yang hancurin siapa? Yang patung yang besar, agar mereka berpikir. Paham? Padahal yang hancurin siapa? Dia. Dia ada patung besar, patung-patung kecil, semua dia hancurin. Kemudian dia biarkan kapak di tangan patung yang besar. Waktu mereka bertanya, man fa'ala hadza bi alihatina? Innahu la minadh dhalimin. Siapakah yang telah menghancurkan patung-patung kita? Sungguh dia termasuk orang-orang yang zalim.
Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kata mereka, kami dengar ada pemuda yang dulu ngejek-ngejek Tuhan kita. Namanya siapa? Ibrahim. Fa'tu bihi, datangkan dia untuk dipermalukan Ibrahim. Akhirnya ditanya, anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Kau yang telah menghancurkan patung-patung ini? Kata Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang melakukan justru yang patung yang gede. Coba tanya yang hancur-hancur tadi kalau mereka bisa jawab. Ya. Jadi Nabi Ibrahim padahal yang hancur. Nabi Ibrahim berdebat dengan mereka agar mereka berfikir. Padahal yang hancurin siapa? Nabi Ibrahim. Sama sekarang Nabi Ibrahim bertemu dengan para penyembah bintang, rembulan dan matahari. Maka dia berdebat, berdialog seakan-akan dia sedang mencari Tuhan. Padahal dia tidak mencari Tuhan. Karena kaum yang dia hadapi penyembah matahari, penyembah rembulan, penyembah bintang. Maka dia dialog satu-satu. Ketika dia mengatakan, wahai kalian penyembah bintang, saya juga ingin cari Tuhan seperti kalian bintang, saya ingin sembah. Tapi kenyataannya bintang hilang. Maka itu bukan Tuhan. Dia ngobrol kepada penyembah rembulan. Sekalian penyembah rembulan sama. Saya ingin juga menjadikan rembulan sebagai Tuhan. Tapi rembulannya hilang. Maka itu bukan apa? Tuhan. Saat kalian juga penyembah matahari. Ya, saya juga ingin jadikan matahari sebagai Tuhan saya, tapi mataharinya hilang. Jadi jangan salah paham, jangan kita sangka Ibrahim pernah cari siapa? Tuhan. Tidak. Dia sejak kecil diangkat oleh Allah sebagai nabi, dan ini kisah dia bertemu dengan penyembah matahari rembulan ini setelah dia berdebat dengan apa? Dengan penyembah berhala. Setelah dia menghancurkan apa? Patung-patung. Yang ini menguatkan dia tidak sedang mencari Tuhan, tapi dia sedang berdialog dengan mereka. Dia sedang berdialog dengan mereka. Makanya Nabi Ibrahim berkata, tatkala saya melihat rembulan terbit, saya mengatakan ini Tuhanku. Tatkala rembulannya hilang, saya mengatakan, ya, kalau tidak Tuhanku beri petunjuk kepadaku, aku termasuk orang-orang yang sesat. Dia sudah jelasin di situ. Dan di akhir dialog ini Allah mengatakan, wahajahu qaumuhu, dan kaumnya mendebat dia. Berarti ini perdebatan, paham? Paham Ibu? Ya, jadi jangan. Karena sebagian orang berdalil dengan ayat ini, kita harus cari Tuhan dulu, ya. Kita harus kufur dulu, ya. Kita renungkan, ya. Enggak boleh, ya. Kita masalah Tuhan itu ada, kita sudah yakin dengan fitrah kita. Ya, yang sekarang tinggal kita pupuk agar kita bertauhid. Tidak perlu kita mencari Tuhan lagi. Kita sudah tahu Tuhan itu ada. Tidak mungkin alam semesta ini ada tanpa ada pencipta. Betapa sering doa kita dikabulkan. Ya, itu ada berarti ada Tuhan, ya. Betapa sering kejadian yang aneh-aneh, keajaiban yang kita alami, itu semua berarti menunjukkan ada Tuhan. Taib. Ya. Saya sering. Jadi kalau sudah naik pesawat turun di Jakarta, kan lihat di bawah itu. Saya lihat rumah banyak sekali, ya. Kemudian sempit sekali. Padatnya luar biasa. Beda kalau di Irian Jaya, ya, agak kosong, ya. Tapi kalau turun mau di Jakarta di Cengkareng, lihat rumah bertumbuk-tumbuk ramai sekali. Subhanallah, semuanya bisa kenyang gimana caranya, ya. Padahal enggak ada sawah, enggak ada apa? Enggak ada lautan, tapi orang semua bisa kenyang. Ya, antum kenyang enggak tadi pagi? Manusia sebanyak ini, siapa yang nanggung rezekinya? Yang nanggung siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan ayat ke-80. Allah berfirman, "Wa hajahu qaum." Jadi kata Ibrahim di akhir ayat tadi dia mengatakan, "Ya qaumi, ya inni bari'um mimma tusyrikun." Wahai kaumku, aku berlepas diri dari kesyirikan yang kalian lakukan. Kalian sembah matahari, rembulan, bintang, aku tidak berbuat syirik. Ini semua kesyirikan. Aku berlepas diri. Maka kaumnya berdebat, wahajahu qaumuhu, kaumnya mendebatinya. Qala atuhajuni fillahi wa qad hadan. Ibrahim mengatakan, kalian ingin debat saya sementara Allah sudah beri petunjuk kepada saya. Wala akhafu ma tusyriku nabi illa yasha'u rabbi syai'a. Rupanya kaumnya nakut-nakutin Ibrahim. Wah Ibrahim, hati-hati kalau kamu syirik kamu kualat nanti. Kamu kalau menghina Tuhan-Tuhan kami, kamu akan kualat. Sungguhnya rembulan, matahari ini punya pengaruh di atas muka bumi. Hati-hati kau akan apa? Kualat. Dan demikianlah orang-orang musyrikin selalu menakut-nakuti ahli tauhid. Ini juga pernah dialami oleh Nabi Hud alaihissalam. Ya. Kata kaumnya kepada Nabi Hud, inna raka illa tara inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Wa Yahud, menurut kami kau pasti tertimpa dengan keburukan yang ditimpakan oleh sebagian tuhan-tuhan kami. Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Kau pasti kualat wahai Hud, karena kau melarang kami melakukan kesyirikan, kau pasti kualat, pasti kau tertimpa kemudaratan dari sebagian tuhan-tuhan kami. Apa jawaban Nabi Hud alaihissalam?
qala inni usyhidullah wa asyhadu anni bari'um mimma tusyrikuna min duni fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Kata Nabi Hud alaihissalam, aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bersaksilah kalian bahwasanya aku berlepas diri dari seluruh kesyirikan yang kalian lakukan. Kalian mau nakut-nakuti saya enggak jadi masalah. Kemudian kata Nabi Hud, fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Kalau kalian hebat, kata Nabi Hud, kalian kumpul semuanya beri kemudaratan kepada saya dan jangan tunda-tunda. Jadi Nabi Hud sangat kuat imannya. Jadi ada yang ngancam-ngancam kata dia, nanti kualat-kualat sudah semuanya tukang kualat itu datang sini kualatkan saya dan jangan tunda-tunda. Tapi maksud saya Nabi Hud itu imannya sangat kuat. Waktu ditakut-takuti sama teman-teman mereka kata Nabi Hud, fakiduni jami'an, kalian semua Tuhan-Tuhan kalian bikin makar sama saya. Tsumma la tunzirun, dan jangan tunda, saya tunggu. Silakan. Silakan mau nyerang saya silakan. Ya, imannya sangat apa? Sangat kuat ya. Karena ada orang jadi agak takut berdakwah tatkala ditakut-takutin sama dukun ya. Takut. Ngeri juga kalau dakwah situ. Jangan terlalu banyak omong tentang dukun nanti disantet. Akhirnya agak goyang. Tapi Nabi Hud tidak. Nabi Ibrahim alaihissalam juga ditakut-takuti. Kamu hati-hati. Akhirnya Nabi Ibrahim berkata, "Wala akhafu ma tusyrikuna bihi." Aku tidak takut dengan kesyirikan yang kalian lakukan. Kalian takut-takut, saya tidak pernah takut. Makanya di akhir ayat kata Ibrahim, "Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazil bihi alaikum sultana." Bagaimana aku takut dengan Tuhan-Tuhan kalian dengan kesyirikan, sementara kalian tidak takut telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Seharusnya yang merasa lebih aman siapa? Saya atau kalian? Harusnya yang lebih takut siapa? Saya atau kalian? Maka Nabi Ibrahim mengatakan ayat tersebut, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman tidak berbuat syirik, mereka itulah yang harusnya merasa aman, tidak perlu takut. Kalian yang musyrikin ini harusnya apa? Takut. Jadi itulah kisah kenapa muncul ayat ini. Paham? Ayat ini adalah penghujung dari perdebatan dialog antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya yang berbuat kesyirikan, yang mereka mengancam Ibrahim akan kualat karena menghina sembahan-sembahan mereka. Kata Nabi Ibrahim, saya tidak takut. Ya, harusnya mana yang lebih takut, saya atau kalian? Siapakah yang merasa aman, yang bertauhid atau yang berbuat syirik? Kata, ya, harusnya yang merasa aman yang berbuat apa? Tauhid. Taib. Sudah ibu-ibu? Kalau sudah saya menghapus. Sudah atau belum? Tadi dalil pertama bahwasanya orang-orang yang bertauhid akan dihapuskan dosa-dosanya, di antaranya tadi ayat tadi, barang siapa yang bertauhid akan dapat keamanan, dan di antara kelaziman dari keamanan di akhirat yaitu diampuni apa? Dosa-dosanya. Sekarang dalil kedua, hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah kemudian anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa Abdullah atau abduhu? Abduhu. Abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Ya, kemudian wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Kemudian adakhalahullahu jannata ala ma kana minal amal. Adakhalahullahu al jannata ala ma kana minal amal. Baik.
Hah? Ada khalahullah, oh ya ada Allah, lupa. Baik, kita perhatikan di sini ya, man yaitu barang siapa ya. Man artinya apa? Siapa? Syahida artinya bersaksi. Anna artinya bahwasanya. Ibu-ibu itu harus belajar bahasa Arab, ibu-ibu ya. Karena kalau enggak bisa bahasa Arab repot. Apalagi kata orang nanti ditanya malaikat di kuburan gimana jawabnya kalau nggak bisa bahasa Arab. Di surga katanya pakai bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arab gimana? Ya gimana merayu suami? Nanti suami dirayu bidadari, ibu nggak bisa ngerayu. Tapi hadisnya dhaif ya, nggak benar. Jadi belajar bahasa Arab itu penting untuk bisa memahami Al-Quran dan apa? Sunnah. Penting. Lebih penting dari bahasa Inggris, lebih penting dari bahasa Jawa, lebih penting dari bahasa Indonesia ya. Lebih penting bahasa Arab. Maka sisihkan waktu. Harusnya ada pelajaran bahasa Arab. Pelajaran bahasa Arab itu kalau orang serius setahun insya Allah bisa. Seminggu sekali, setahun insya Allah apa? Bisa. Ya. Tapi harus belajar ya. Siapa yang bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya. Hambanya, kalungnya. Ya. Ini sudah sering saya sampaikan dalam pengajian-pengajian ya. Yang pertama, tatkala kalung istrinya Aisyah hilang, sehingga kemudian Aisyah mencari, akhirnya Nabi pergi tidak tahu kalau Aisyah belum kembali ke kerandanya. Sehingga Nabi pergi bersama para sahabat, ternyata Aisyah belum balik. Istrinya belum balik saja dia tidak tahu. Rasulullah SAW tidak tahu. Akhirnya Aisyah pulang belakangan diantar oleh seorang sahabat namanya Sofwan bin Mu'attal As-Sulami, akhirnya dituduh berzina. Ya, dituduh berzina. Kemudian waktu dituduh berzina selama sebulan Nabi bingung, Aisyah ini benar bermaksiat atau tidak. Kalau Nabi tahu ilmu gaib, jangankan masa depan, masa lalu saja Nabi tidak tahu. Nabi tidak tahu apakah istrinya bersalah atau tidak sampai turun ayat membela siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian juga waktu kejadian kedua, waktu Aisyah kehilangan di malam hari kehilangan kalungnya. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk mencari kalung Aisyah. Maka dipimpin oleh Usaid bin Hudzair, para sahabat nyari. Situ ada Umar, ada Abu Bakar. Nabi semuanya nyari kalung. Ternyata sampai subuh kalung Aisyah tidak ketemu. Ya, tidak ketemu. Akhirnya orang-orang pada marah-marah kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, gara-gara putrimu sekarang sudah subuh, sudah masuk waktu salat subuh, sementara kami belum berwudu dan air wudu tidak ada. Mereka sedang dalam safar. Akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba." Kalau kalian tidak mendapatkan air maka silakan bertayamum. Ternyata gara-gara hilangnya kalung Aisyah turun ayat apa? Tayamum. Setelah itu baru mereka memuji Abu Bakar, memuji Aisyah, kata mereka, "Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar." Ini bukanlah keberkahan pertama wahai Aisyah. Engkau sering membawa apa? Keberkahan. Gara-gara kalungmu hilang turun ayat tentang apa? Tayamum. Nabi cari semalam itu enggak ketemu. Padahal di situ ada orang ahli surga, ada Abu Bakar, ada Umar dan yang lainnya. Ternyata kalungnya didudukin sama ontanya. Begitu ontanya berdiri, baru ketahuan apa? Kalungnya. Ya, pantas enggak ketemu-ketemu. Ya, ontanya pun tidak ngomong sama Nabi. Ya. Jadi maksud saya, jangankan masa depan, masa lalu pun Nabi tidak tahu. Masa sekarang juga Nabi tidak tahu. Nabi hanya tahu ilmu gaib yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang penyair seperti Al-Busiri yang mengatakan, ya, wa inna min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Wahai Muhammad, di antara ilmumu adalah ilmu lauhil mahfuz. Ini kedustaan. Ini tidak benar. Kalau Nabi tahu lauhil mahfuz berarti Nabi tahu ilmu gaib. Nabi saja diracuni oleh wanita Yahudi, Nabi tidak tahu. Nabi dikasih makan dengan para sahabat teracuni. Nabi setelah makan, kambingnya ngomong, "Ini masmumah, sungguh saya beracun." Maka Nabi keluarkan tapi sudah terlanjur sempat tertelan. Gara-gara racun inilah 3 tahun berikutnya Nabi SAW meninggal dunia. Ya, Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, saya masih merasakan bekas racun tersebut. Kalau Nabi tahu ilmu gaib, dia tidak akan diracuni. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Lau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khair." Katakanlah wahai Muhammad, kalau saya tahu ilmu gaib, saya akan perbanyak kebajikan, wa ma massaniya su', dan saya tidak akan ditimpa dengan kemudaratan. Tapi Nabi tidak tahu ilmu gaib. Kalau Nabi tahu ilmu gaib, dia tidak akan kalah dalam peperangan, ya. Ternyata para sahabatnya meninggal sekitar 70 orang dalam perang Uhud. Nabi tidak tahu ilmu gaib. Maka barang siapa yang mengatakan Nabi tahu ilmu gaib, dia menjajarkan Nabi Muhammad dengan siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang banyak berlebih-lebihan kepada Rasulullah. Jangankan Rasulullah, bahkan kepada di bawah Rasulullah saja orang berlebih-lebihan. Contohnya kepada Abdul Qadir Jailani. Dikatakan dalam sebuah buku namanya Jawahirul Ma'ani, dikatakan Abdul Qadir Jailani sudah diberikan kun oleh Allah. Kalau dia bilang kun maka fayakun. Jangankan Abdul Qadir Jailani, Nabi saja tidak diberi kun. Kalau Nabi diberikan kun, Nabi pasti menang dalam perang. Dalam perang Uhud Nabi bilang kun fayakun, mampus maka mampuslah, semua akan mampus. Tapi Nabi tidak berkata demikian. Nabi terluka, giginya patah. Kemudian darahnya keluar dari wajah beliau sampai Fatimah radhiyallahu anha berusaha mengobati Nabi dengan air tidak berhenti-berhenti. Kalau Nabi punya kun, Nabi bilang berhenti maka berhentilah darah. Ya. Tumbuhlah gigi, tidak tumbuh, patah, darah tidak bisa berhenti. Akhirnya Fatimah membakar semacam tumbuhan, kemudian ditempel kepada pipi Nabi baru kemudian darahnya berhenti. Ya. Waktu anaknya meninggal Ibrahim di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal qalba la yahzan wa innal aina la tadma. Wa inna bi firaqika la mahzunun ya Ibrahim. Kata Nabi, sungguhnya hati ini sangat bersedih, sungguhnya mataku mengalirkan air mata. Dan kami sangat sedih dengan kepergianmu wahai putraku Ibrahim. Kalau Nabi bisa Nabi bilang hidup maka hiduplah, tidak jadi mati. Tapi ternyata meninggal dunia. Jadi tidak boleh seorang berlebihan. Dan Nabi dia adalah seorang manusia. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, sungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian. Basyarun mithlukum, aku ini manusia persis seperti kalian. Bedanya apa? Yuha ilayya, bedanya aku dapat wahyu. Oleh karenanya Nabi secara umum bersifat manusia. Hanya saja dia diberi mukjizat sebagai bukti dia seorang rasul. Makanya Nabi makan ya sebagaimana kita makan. Orang-orang musyrikin Arab mereka mengejek Nabi. Kata mereka, "Mali hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq." Rasul macam apa ini? Kok jalan di pasar dan makan makanan? Laula unzila ilaihi malak. Coba diturunkan malaikat. Kenapa Rasul seorang manusia? Abu Jahal dan teman-temannya inginnya Rasul dari golongan apa? Malaikat. Tetapi ternyata Rasul dikirimkan dalam bentuk manusia, ya. Wa ma arsalna, kata Allah, ma arsalna minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Bahkan Allah mengatakan, bukan cuma engkau wahai Muhammad, tidaklah para rasul kami utus, seluruhnya rasul tersebut makan dan jalan di pasar. Jadi bukan cuma Muhammad yang makan makanan. Semua rasul manusia, dari Adam, Nuh dan seluruhnya manusia, maka mereka makan makanan dan mereka juga jalan di pasar. Kalau mereka mengejek engkau wahai Muhammad, sungguhnya rasul-rasul terdahulu juga sudah diejek. Jadi manusia makan, minum, lapar, haus, buang air. Nabi buang air atau tidak? Buang air. Nabi beristinja, Nabi beristijmar. Dalam hadis Rasulullah SAW datangkan air untuk cebok, untuk istinja. Dalam sebagian hadis Rasulullah SAW minta didatangkan batu untuk beristijmar, membersihkan kotorannya. Ya. Rasulullah SAW juga manusia. Rasulullah SAW juga tidur. Rasulullah SAW juga sakit. Ya. Rasulullah SAW ditimpa apa yang ditimpa oleh manusia. Rasulullah SAW juga ada syahwatnya. Rasulullah SAW juga menikah. Rasulullah SAW menggauli istrinya. Rasulullah SAW juga punya anak. Rasulullah SAW juga meninggal dunia. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau akan meninggal sebagaimana mereka juga akan meninggal. Jadi dia manusia, tidak boleh kita angkat derajatnya lebih dari sesungguhnya. Ya. Sebagian orang berlebih-lebihan kepada Nabi, mengatakan Nabi SAW tidak buang air. Gimana tidak buang air? Rasulullah SAW cebok, terus cebok apa kalau begitu? Ya. Rasulullah SAW cahaya badannya terbuat dari cahaya sehingga tidak ada bayangannya. Ini juga enggak benar. Kalau Nabi keluar cahayanya dari awal, orang-orang Abu Jahal pasti sudah beriman. Karena mereka memang ingin ada makhluk yang spesial jadi rasul, maka mereka ingin malaikat jadi apa? Rasul. Tatkala mereka lihat Nabi biasa-biasa saja, maka mereka mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi berjalan cahaya keluar seperti lampu, ya, pasti orang sudah pada beriman. Paham? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, tidak boleh kita angkat berlebih-lebihan derajatnya. Makanya Allah memuji Nabi sebagai hamba Allah dalam banyak ayat. Contohnya Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kata Allah, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Allah tidak mengatakan menjalankan rasulnya. Tapi Allah sedang memuji Nabi di tempat kondisi yang tertinggi, itu kondisi Isra Mi'raj, itu kondisi Nabi yang mulia. Allah menggunakan lafal hambanya. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di malam hari. Kenapa? Karena Nabi benar-benar mewujudkan penghambaannya kepada Allah. Makanya kalau beliau beribadah sampai kaki beliau apa? Bengkak. Ya. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu. Tatkala Muhammad sedang berdiri
salat kepada Allah, Allah mengatakan abduhu, hambanya. Ya, ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Kalau kalian ragu tentang apa yang Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami, karena Muhammad adalah hamba Allah. Ini seorang yang paling mewujudkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai beliau salat sampai kaki beliau bengkak. Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau salat padahal engkau sampai seperti ini? Padahal engkau telah dijamin masuk surga. Telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi Muhammad adalah seorang hamba. Tapi ingat, meskipun dia seorang hamba, dia seorang rasul. Wa rasuluh. Seorang rasul berarti apa? Wa ma yantiqu anil hawa. Dia tidak berucap dengan hawa nafsunya. Pasti yang diucapkan benar karena dia seorang rasul. Kalau dia salah ngomong pasti Allah tegur. Nabi salah berbuat pasti ditegur oleh Allah. Nabi pernah salah sama Ibnu Ummi Maktum, Allah langsung tegur. Ya, Nabi pernah salah beberapa kali, Allah tegur. Jadi tidak ucapkan kecuali dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Anda tahu Nabi seorang rasul, Anda harus meyakini seluruh apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Jangan Anda hina, tidak seperti orang liberal. Mereka mengatakan Rasul juga manusia, dia juga bisa salah bisa benar. Tidak. Dia manusia sama seperti kamu, cuma Rasul adalah utusan Allah, kamu adalah utusan iblis. Paham? Itu bedanya. Jadi para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, meskipun Nabi seorang manusia, dia seorang rasul dan dia tidak berucap kecuali yang benar. Dahulu saya masih ingat, saya masih zaman SMA, ada seorang ulama di Sudan yang mengejek hadis Nabi SAW tentang masalah lalat. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, "Idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum." Kalau ada seekor lalat jatuh di gelas kalian, maka kata Nabi, celupkanlah lalat tersebut. Kenapa? Di salah satu sayapnya ada penyakit, salah satu sayapnya ada obat. Ada seorang di Sudan mengatakan, "Saya lebih percaya kepada dokter kafir daripada hadis ini." Subhanallah. Sekarang baru terbukti, diadakan penelitian di Arab Saudi juga penelitian, ternyata benar lalat yang jatuh ke makanan kemudian diambil, maka mikroba di situ cepat sekali berkembang. Tapi lalat yang jatuh kemudian dicelupkan, maka mikroba tersebut sedikit, hampir-hampir tidak ada. Kenapa? Karena ada antinya yang di situ. Dan betapa banyak sering kita makan sesuatu ada antinya juga di situ. Contohnya apa? Contohnya durian. Supaya tidak bau, antinya di mana? Di kulitnya. Apalagi? Ada yang bilang begitu ya. Ada benda-benda yang mungkin beracun tapi ada antinya juga ternyata di situ. Contohnya lalat. Lalat salah satu sayapnya ada penyakit, sayapnya ada obat ya. Ustadz, kalau ada lalat jatuh di kopi saya, sudah saya buang kopinya. Itu terserah kamu. Kalau kamu tidak kuat minum, ya sudah. Saya beriman kepada Nabi tapi saya tidak kuat, jijik, ya terserah. Tapi kamu jangan menolak hadis Nabi. Paham? Karena hadis ini benar. Contoh, Rasulullah SAW menyuruh orang-orang yang sakit untuk berobat dengan minum air kencing onta. Sekarang orang-orang barat mengejek, apa Islam ngajarin minum air kencing onta? Ya. Padahal ada namanya obat, namanya apa ya? Meribala atau apa gitu. Itu terbuat dari kencing kuda betina ya. Itu obat yang terkenal ya. Yang kalau yang buat orang barat jadi halal, kalau yang Nabi yang suruh minum air kencing onta apa? Katanya tidak benar. Sampai sekarang air kencing onta masih jadikan obat sampai sekarang. Diadakan penelitian obat untuk ini, obat untuk ini, obat untuk ini, tapi ada takarannya. Ya. Dicampur dengan susu onta, misalnya 1 gelas susu onta, kemudian kencing ontanya sedikit dicampur berapa takar kemudian diminum ya. Saya sendiri sampai sekarang tidak mau minum sampai sekarang. Tapi bukan berarti saya menolak hadis Nabi SAW. Apalagi terakhir saya ketemu seorang ustadz, saya undang pas makan sama saya di Madinah, dia bilang, "Ustadz, saya baru dari apa namanya, baru datang dari peternakan onta. Kemudian saya minum air kencing onta, Ustadz." Ya Allah Ustadz, kecutnya luar biasa. Sampai-sampai saya ragu, itu kencing onta apa kencing penggembalanya? Jadi maksud saya tidak ingin minum kencing onta, ngapain? Tetapi saya yakin itu hadis Nabi benar. Dan banyak orang berobat dengan air kencing apa? Onta. Jadi ingat, Nabi seorang Rasul, ngomongnya pasti benar, nggak mungkin salah. Jangan dengar perkataan seorang mengatakan Nabi ya hanya menerapkan hukum-hukumnya di zaman dia. Sekarang sudah tidak perlu, sekarang kita yang menentukan hukum-hukum. Ngawur ini ya. Ngawur, ini tidak benar ya. Tidaklah hukum-hukum Islam kecuali yang terbaik dan berlaku sepanjang zaman. Bukan cuma berlaku di zaman sahabat, kemudian sekarang expire diganti dengan hukum-hukum yang lain. Kenapa? Innahu Rasulullah. Karena dia seorang apa? Rasul. Enggak mungkin salah. Enggak mungkin salah. Kalau dia salah berarti Tuhan salah. Tuhan yang ngutus dia kok salah? Bahwa jadi Anda harus antuna harus yakin bahwasanya Rasul tidak mungkin apa? Salah selama hadisnya sahih.
Kalau hadisnya dhaif ya salah, tapi kalau hadisnya sahih pasti benar. Taib. Perkara yang kedua, perkara yang ketiga, wa anna Isa Abdullahi wa rasuluh. Bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Kita harus yakin hal ini. Bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Pertama, Nabi Isa adalah seorang rasul. Dia sebagaimana rasul-rasul. Apa bedanya Nabi Isa dengan yang lain? Nabi Isa diutus sama. Nabi-nabi sebelumnya juga diutus. Nabi Isa dititipkan oleh Allah kitab suci. Nabi-nabi sebelumnya juga dititipkan kitab suci. Kalau Tuhan ngapain bawa kitab suci? Paham? Dia bedanya dengan nabi yang lain apa bedanya? Tidak ada bedanya, sama. Dia dengan Muhammad, dengan nabi-nabi sebelumnya, Nabi Daud, Nabi Nuh, semuanya bawa Alkitab, bawa kitab suci. Karena itu dia seorang utusan. Ya, kalau anak Tuhan ngapain? Kalau Tuhan ngapain bawa kitab suci? Ngomong langsung aja. Ya, oh iya, paham tidak? Kalau Tuhan enggak usah bawa kitab suci, langsung apa? Ngomong. Langsung ngomong, enggak usah bawa kitab suci, maka dia seorang rasul sebagaimana rasul-rasul yang lain. Ya. Dan dia seorang hamba Allah. Terlalu banyak bukti dia seorang hamba Allah, bahkan dalam Injil. Ya. Di antara bukti dia seorang hamba, buktinya dia dilahirkan dalam perut ibunya selama berbulan-bulan. Ya. Kalau Tuhan terperangkap di situ kan repot. Enggak keluar-keluar, terperangkap. Tergantung ibunya yang kasih makan juga, melahirkan keluar dari tempat yang kotor. Tuhan keluar dari situ kan enggak etis lah ya. Melanggar kode etik Tuhan, ya enggak benar keluar dari tempat seperti itu ya. Kemudian kalau dia Tuhan, kenapa dia lapar? Dalam Injil disebutkan Nabi Isa lapar. Lapar, kemudian dia melihat sebuah pohon dari jauh. Maka dia datangi pohon tersebut, ternyata pohonnya enggak ada buahnya. Maka dia pun kutuk pohon tersebut jadi kering. Ini dalam Injil ya. Ini kan salah, harusnya Tuhan tidak usah lapar pertama. Yang kedua, masa enggak tahu pohon ada buahnya atau tidak? Ya. Paling tidak pakai kacamata jauh atau gimana? Tuhan kan ngerti, masa enggak? Kalau dapat ternyata pohonnya enggak ada buahnya, enggak usah dikutuk. Kun fayakun, berbuah maka berbuah. Kan ngapain dia kutuk pohonnya, Pak? Ini menunjukkan dia bukan apa? Tuhan. Nabi Isa juga pernah dibawa sama muridnya di atas laut, kemudian ombak, sementara dia ketiduran, dibangunkan. Tuhan, guru-guru kami bangun. Mereka tidak pernah panggil Tuhan, mereka panggil guru kami. Dalam Injil disebutkan, guru bangun. Nabi Isa enggak bangun. Bahaya, Tuhan ketiduran. Ya. Kata Allah, la ta'khudhu sinatu wala naum. Adapun Allah tidak tidur dan bahkan tidak ngantuk sama sekali, tidak ada letihnya. Ya. Nabi Isa dikejar-kejar orang, Nabi Isa ketakutan sampai keluar keringat dari keningnya. Dia ketakutan. Kalau Tuhan masa ketakutan. Kemudian Nabi Isa alaihissalam juga salat dan berdoa. Kalau dia salat kepada siapa? Kalau dia berdoa, masa Tuhan berdoa gimana? Kalau Tuhan aja minta, kita ngapain minta sama Tuhan seperti ini? Uang dia saja minta kepada zat yang lain. Dan dia bukan Tuhan. Tuhan itu tidak perlu, dia diminta, bukan minta. Sementara dalam Injil disebutkan dia berdoa kepada bapaknya, ini enggak benar. Tuhan tidak pantas untuk minta kepada yang lainnya. Ya. Jadi intinya dia adalah manusia. Allah sebut dalam Al-Qur'an, Nabi Isa berkata, kalau mereka mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan, buktinya dia bisa ngomong sejak kecil. Itu justru dia bukti dia rasul, bukan sebagai Tuhan. Ya. Dan dia berkata waktu dia ngomong, dia mengatakan, Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Sungguhnya aku adalah hamba Allah. Allah berikan kepada aku Alkitab, Injil. Wa ja'alani nabiyya. Allah menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah menyuruh aku untuk salat dan bayar zakat. Ini menunjukkan dia seorang hamba. Kalau Tuhan ngapain salat? Kalau Tuhan ngapain bayar zakat ya? Jadi dia adalah seorang hamba dan bukan Tuhan. Asal muasalnya para hadirin dan hadirat, kerusakan orang-orang Kristen, orang Nasrani itu gara-gara bid'ah yang dicetuskan oleh Paulus. Jadi Paulus itu dulu di zaman Nabi Isa tidak disembah. Tidak ada sahabat yang menyembah Nabi Isa. Namun Paulus dia ngaku sebagai seorang rasul dan Tuhannya Nabi Isa. Padahal salah, Nabi Isa seorang rasul, Tuhannya Allah. Sekarang dia rubah, Nabi Isa Tuhannya, dia rasulnya. Gimana ceritanya Paulus ini? Paulus ini bikin bid'ah dia. Ya, di antara bid'ah yang dia bikin agama Nasrani untuk internasional. Padahal Nasrani itu cuma untuk Bani siapa? Israel, sama seperti Yahudi. Makanya orang Yahudi enggak suka dengan agama Nasrani karena agama tersebut dijadikan internasional. Yahudi maunya spesialis, eksklusif buat mereka, tidak ingin jadi agama internasional. Bid'ah yang lainnya dia mengaku sebagai seorang rasul. Jadi ceritanya
Paulus ini hendak membunuhi orang-orang Bani Israel. Dia berjalan untuk membunuh orang Bani Israel. Di tengah jalan, tiba-tiba didatangi oleh Nabi Isa. Wahai Paulus, saya angkat kamu sebagai seorang rasul. Dan ini aneh, tidak ada dalam sejarah para rasul penjahat kemudian diangkat jadi rasul. Sejarahnya Nabi Musa, Nabi Yunus, Nabi Yusuf, Nabi Muhammad, semuanya orang-orang baik, ya kan? Orang baik kemudian diangkat menjadi apa? Seorang rasul. Paulus ini lain. Ini penjahat, suka bunuh orang. Tahu-tahu diangkat menjadi seorang rasul. Ini menunjukkan ceritanya dusta. Enggak mungkin ada model rasul seperti dia. Oleh karenanya risalah tesis yang terbaik dalam masalah ini yang setahu saya adalah tesis yang ditulis oleh Kiai Haji Said Agil Siraj. Iya, Kiai Haji Said Agil Siraj, tesis S2 di Universitas Ummul Qura, judulnya tulisan-tulisan Paulus yang mempengaruhi penyimpangan agama Nasrani. Ini kalau diterjemahkan bagus sekali. Ya, tulisan-tulisan Paulus dan pengaruhnya terhadap penyimpangan agama Nasrani. Jadi agama Nasrani itu rusak gara-gara Paulus. Di antara bid'ah yang dia cetuskan, bid'ah tentang dosa warisan. Jadi Nabi Adam alaihissalam bersalah, kemudian dosanya diwariskan kepada seluruh keturunannya. Tidak ada seorang pun yang lahir kecuali berlumuran dosa. Dan dosa tersebut tidak bisa dihapuskan kecuali datang anak Tuhan menebus dosa tersebut dengan disalib. Ini khurafat ya. Kalau Islam indah, Nabi Adam salah, Hawa salah. Kemudian mereka berdua bertobat atau tidak? Bertobatlah. Kita aja kalau salah bertobat, apalagi seorang Nabi. Kemudian waktu dia bertobat, tobatnya diterima atau tidak? Jangankan Nabi bertobat, kita orang aja bertobat, Allah terima. Apalagi seorang Nabi. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. Allah menerima permohonan tobatnya Nabi Adam, ya, dan Allah terima tobat Nabi Adam. Tobat sudah diterima, dosa sudah selesai, ngapain diwariskan? Ngapain diwariskan? Mereka bikin khurafat, ada dosa warisan. Dalam Islam, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada seorang yang memikul dosa orang lain. Bapak kita salah, masa kita ikut salah? Bapak yang salah sudah selesai, masa kita ikut salah? Ya. Nabi Adam salah, kemudian keturunannya miliar ini semua nanggung dosanya, kan nggak mungkin. Kalau dosa Nabi Adam pun misalnya 1 miliar dibagi-bagi kan habis sebenarnya kalau mau dibagi-bagi. Ya. Ini kenapa semuanya sama dosa seperti Nabi Adam? Jadi ini khurafat, akhirnya mereka meyakini dosa tersebut tidak bisa terhapuskan kecuali kalau ditebus oleh Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Makanya harusnya konsekuensinya mereka itu berterima kasih kepada orang-orang yang menyalib Nabi Isa. Kenapa? Kalau Nabi Isa tidak disalib, kita tidak bisa terampuni dosa kita. Paham? Paham atau tidak? Ya, makanya harusnya mereka berterima kasih. Harusnya Nabi Isa enggak usah lari waktu dikejar-kejar, ya. Ini yang saya tunggu-tunggu untuk ditangkap, untuk disalib. Ternyata waktu di Injil disebutkan dia mengatakan, ya Ilya lima syabaqtani. Dia mengatakan, wahai bapakku, kenapa engkau tinggalkan aku? Namun yang tidak benar, Nabi Isa tidak pernah disalib. Kata Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa, mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa, tapi ada orang yang akan orang diserupakan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa ini tokoh kontroversial. Menurut Yahudi, menurut orang Islam, menurut orang Nasrani. Menurut Yahudi, Nabi Isa anak zina. Maryam berzina dengan pengembala kambing atau siapa, kemudian punya anak siapanya, Nabi Isa. Menurut orang Nasrani, Nabi Isa anak Tuhan. Menurut Islam tidak. Abdullahi wa rasuluh. Hamba Allah dan Rasulnya. Dan ini semua akan terungkap kontroversial ini di akhir zaman karena Nabi Isa akan turun sebelum hari kiamat sebagai seorang hamba dan Rasulnya, bukan sebagai anak Tuhan, sehingga tampak jelas yang benar adalah orang Islam. Taib, wa kalimatu alqa ila Maryam. Bahwasanya Nabi Isa adalah kalimat kun yang Allah berikan kepada Maryam. Mudah bagi Allah untuk menciptakan Nabi Isa tanpa bapak, karena orang Nasrani mengatakan di antara bukti Nabi Isa Tuhan, dia tidak punya bapak karena bapaknya Allah. Kita bilang jangankan Nabi Isa, Adam tanpa bapak dan tanpa ibu lebih hebat daripada Nabi Isa. Mudah. Inna mathala Isa indallahi kama mathali Adam. Kata Allah dalam surat Al-Imran, sungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah seperti Adam. Allah hanya mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Dan Nabi Isa adalah ruh, bukan ruhnya Allah. Ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan. Allah ciptakan, Allah lemparkan kepada Maryam. Maka jadilah Nabi Isa dalam kandungan Maryam. Ya, dalam kandungan Maryam alaihi salam. Taib. Kemudian yang berikutnya
Wal jannata haqqun, meyakini surga itu ada. Wan naru haqqun, dan neraka juga ada. Jangan seperti orang filsafat. Ya. Ini keyakinan ini dinukil oleh dia berkata bahwasanya sebagai ahli filsafat menyatakan bahwasanya surga itu sebenarnya enggak ada, neraka itu enggak ada. Jadi Allah hanya menyebut neraka dan surga itu supaya orang itu takut. Sebenarnya enggak ada. Ini orang-orang filsafat dan dinukil oleh, entah dia setuju atau tidak, tapi dia nukil pendapat seperti ini. Ini tidak benar. Yang benar surga itu ada, neraka itu apa? Ada. Neraka itu ada, surga itu ada, ya. Maka kita harus meyakini akan ada surga, akan ada neraka. Dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang surga, dalam Al-Quran Allah juga sebut tentang apa? Neraka. Barang saya meyakini semua 1, 2, 3, 4, 5, maka balasannya adkhalahul jannata ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan dia surga apapun amalannya. Jadi ala ma kana minal amal ada dua tafsiran. Dia pasti masuk surga. Ala ma kana minal amal ada dua tafsiran. Yang pertama, apapun amalannya pasti masuk surga. Yang kedua, masuk surga berdasarkan amalannya. Kalau amalannya banyak, surganya tinggi. Kalau amalannya sedikit, surganya apa? Rendah. Tapi masuk apa? Surga. Maka hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang ya berusaha untuk membenahi akidahnya. Kan ini semua masalah apa? Akidah. Akidah itu punya pengaruh, ya. Beriman kepada Allah itu punya pengaruh. Beriman kepada Nabi, beriman kepada malaikat, beriman ada jin, beriman dengan ayat Allah itu punya pengaruh menyelamatkan kita pada hari kiamat kelak. Bukan cuma amal, tapi di antara yang paling penting adalah masalah keyakinan. Maka seorang tidak boleh salah berkeyakinan. Saya rasa waktunya sudah habis, ya. Ya. Masih ada waktunya? Memang baru jam berapa? Jam 10, tapi sudah habis di sisi saya. Sudah habis. Kita lanjutkan lain kali insyaallah, ya. Taib, kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Silakan, ini loh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Saya kurang dengar. Ada mic kah? Enggak ada. Ini aja kasih mic kan, Pak. Tentang obat kencing onta, Ustaz. Saya pernah baca hadis katanya. Tentang apa? Kencing onta, obat. Obat kencing onta sebagai obat, ya. Ada hadis yang lain saya pernah baca, mungkin apakah sahih atau tidak. Rasulullah mengatakan jangan berobat dengan yang haram-haram, jangan berobat dengan yang najis. Pertanyaannya, apakah kencing onta ini tidak najis? Kok bisa dihalalkan oleh Rasulullah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi pertama sebelum saya jawab pertanyaan ibu ini, saya ingatkan. Jadi Rasulullah menyuruh minum kencing onta itu sebagai obat, bukan untuk berlezat-lezat, ya. Bukan dianggap kopi atau teh kencing onta. Kopi kencing onta enggak, ya. Tetapi maksudnya kencing onta sebagai apa? Obat. Karena perintah tersebut Nabi tujukan kepada orang-orang yang demam di kota Madinah, sakit, maka Nabi suruh mereka minum kencing onta dan minum air susu onta, dan ternyata sembuh. Ternyata mereka sembuh dalam hadis Sahih Bukhari dan yang lain, kisah Uraniyin. Baik. Adapun hadis Nabi SAW mengatakan, ibadah Allah tadawau wala tadawau bil haram. Wahai hamba Allah, berobatlah dan janganlah kalian berobat dengan yang haram. Apakah kencing onta najis? Jawabannya tidak. Kencing onta tidak najis. Kaidah yang benar, seluruh hewan yang halal untuk dimakan, maka kotorannya tidak najis. Ya, kotorannya tidak najis, ya. Di antara dalilnya ini, di antara dalilnya Rasulullah SAW menyuruh untuk memang jijik tapi tidak najis. Ya, secara najis artinya tidak harus kita cuci, ya. Dia kotor tapi tidak najis. Jadi tidak semua yang kotor itu najis. Contoh banyak. Contohnya, mohon maaf, seperti apa ingus misalnya atau tai mata, ini kan kotor-kotor semua tapi tidak najis. Ya, tapi tidak najis, ya. Bahkan bisa jadi ada sesuatu yang tidak kotor tapi najis. Contohnya babi bakar, ya. Itu najis, ya, meskipun kelihatannya enak, ya, tapi apa? Najis, ya. Jadi maksud saya
hewan yang boleh dimakan kotornya tidak najis. Dalilnya di antaranya ini, kencing onta. Kemudian Nabi SAW tawaf naik onta di Ka'bah. Nabi naik onta tawaf di Ka'bah. Padahal onta bisa saja kencing tiba-tiba. Ya. Kalau memang belum lagi mungkin kena injak kotorannya, injak kencingnya, tapi Nabi biarkan dia masuk dalam apa? Dalam Ka'bah. Enggak mungkin Nabi sengaja mengotori apa? Ka'bah. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, "Sallu fi marabidil ghanam." Salatlah kalian di kandang kambing, dan kandang kambing pasti kotor. Tidak mungkin kambingnya kalau beol dia perhatian tempatnya khusus. Dia enggak ngerti, dia asal beol jalan beol, bahkan kambing bisa beol sambil jalan, ya atau tidak? Oleh karenanya, tapi Nabi boleh salat di mana? Kandang kambing, dan kandang tersebut pasti terkena sedikitlah kotoran, sedikit kencingnya. Tapi ternyata dibolehkan, menunjukkan padahal kita tahu tidak boleh salat di tempat yang najis. Ini menunjukkan bahwasanya kotoran hewan yang boleh dimakan tidak najis, ya, tidak najis. Dan tatkala Nabi mengatakan boleh berobat dengan kencing onta, ya berarti itu benar, Ya, Ustaz, apakah boleh kita kiaskan, analogikan dengan kencing sapi? Oh, enggak ada dalilnya, enggak ada dalilnya. Ya, ada dalilnya cuma kencing apa? Kencing onta. Saya pernah minta air doa kepada seorang yang masih hidup. Apakah syirik? Tidak. Jadi namanya ruqyah ada, ruqyah boleh dengan ditiupkan di air. Yang penting yang dibacakan orang tersebut benar. Bacaan ayat kursi, baca Al-Quran, dibacakan hadis Nabi, ditiupkan, diminumkan, ini antara bentuk obat. Sebelum salam saya suka berdoa, meminta apakah dilafalkan atau cukup dalam hati saya saja, ya. Kalau bisa berdoa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, ya. Berusaha hafal, ya. Ibu-ibu hafal lagu aja bisa, masa hafal gitu enggak bisa, ya. Berusaha hafal, diulang-ulang, 5 kali diulang, insya Allah hafal. Doa-doa karena kita mau mengganti, ya boleh kita doa dengan bebas, tapi doa-doa Nabi yang lebih diutamakan. Terutama doa-doa minta pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Doa sebelum salam, tasyahud. Ada seorang yang belajar Al-Quran dari huruf Latin, tidak mulai dengan belajar Iqra. Apakah diperbolehkan? Boleh saja, tapi ngapain kerja 2 kali? Ya, langsung aja belajar apa? Iqra. Ya. Kalau belajar huruf Latin nanti nggak paham-paham. Maka langsung aja belajar apa? Iqra. Ya, seperti belajar huruf Latin awal, kecuali kalau dia tidak bisa belajar Latin, itu lain cerita. Ya, jadi maksud saya tidak perlu belajar Latin dulu baru Iqra, langsung aja belajar Iqra. Sementara dia belum bisa baca Quran, dia boleh baca Latinnya. Tetapi dia belajar apa? Iqra. Belajar Iqra. Ustaz, apakah orang yang masih suka mengerjakan perbuatan syirik ketika melakukan amalan-amalan ibadah seperti salat, sedekah, baca Quran akan diterima oleh Allah? Kalau syiriknya syirik akbar tidak diterima. Karena kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa laqad uhiya ilaika wa illadzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, kalau engkau berbuat syirik maka akan gugur seluruh amalanmu. Tapi kalau berkaitan dengan syirik kecil maka tidak mengapa, diterima. Dia syirik kecil dosa sendiri, dia salat diterima. Tapi kalau syirik besar, minta kepada penghuni kubur, ya, percaya kepada dukun atau ilmu gaib misalnya, ya, menyembelih kepada selain Allah, maka ini dosa, pahalanya semuanya gugur. Apakah termasuk bid'ah jika saya membiasakan diri berzikir saat jalan pagi sendiri yang dibaca hanya itu-itu saja? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kenapa dibaca itu-itu saja? Karena tidak hafal mestinya. Ya. Jadi ada zikir pagi, ada zikir petang. Rasulullah SAW mengajarkan zikir pagi, Rasulullah SAW mengajarkan zikir apa? Petang. Ini kita ulang-ulang. Ya. Kalau zikir pagi sudah selesai, kita boleh zikir bebas. Boleh solawat bebas berapa kali, membaca Quran terserah, membaca subhanallah berapa kali, subhanallah, Allahu akbar terserah, alhamdulillah, la ilaha illallah terserah. Ya, bebas. Itu namanya zikir mutlak. Zikir mutlak itu kita zikir bebas berapa saja, kapan saja terserah kita. Tetapi ada namanya zikir yang rutinitas, namanya zikir pagi dan namanya zikir apa? Petang. Adapun kalau kita sudah selesai zikir pagi dan zikir petang, kita boleh bebas berzikir dengan zikir apa? Apa saja. Jadi tidak mengapa, insyaallah. Dia cuma mengatakan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar sambil berjalan. Ya karena dia hafal cuma itu, ya. Jadi tidak mengapa. Saya belajar ngaji Quran di rumah dengan ustaz laki-laki. Apakah diperbolehkan bergantian dengan anak-anak saya dan saya berhadapan dengan ustaz tersebut? Kalau ditemani dengan mahramnya, mudah-mudahan tidak mengapa. Ditemani dengan apa? Mahramnya, mudah-mudahan tidak mengapa. Tidak boleh dia berduaan, ya, tidak boleh dengan ditemani anaknya masih kecil, tidak. Harus ditemani dengan mahramnya, suaminya, atau yang mahramnya malu, yang lelaki tersebut malu dengan kehadiran mahramnya, ya.
Karena setan bisa datang kapan saja ya. Setan bisa datang kapan saja. Pernah ada kasus yang saya dengar seperti itu. Jadi ngajar Quran dan qadarullah suaminya pergi ke luar negeri, akhirnya terjadi apa yang terjadi ya. Karena setan bisa datang ya. Bisa jadi sang wanita terpukau dengan cerdasnya sang ustadz, bisa jadi sang ustadz terpukau dengan cantiknya sang wanita. Atau terpukau dengan pinternya, kok cepat sekali diajar. Namanya laki perempuan pasti ada strongnya. Pasti ada strongnya. Pokoknya yang jadi namanya mahram itu adalah sudah dewasa dan orang tersebut merasa malu dengan kehadirannya. Sehingga dia tidak berani untuk apa? Bermacam. Tentunya yang paling bagus belajar tajwid sama ustazah, itu yang paling bagus. Tapi saya bilang kalaupun harus dengan ustadz laki-laki, ya maka tadi harus ada mahramnya. Ya, karena rawan masalah begini tuh rawan, ya, rawan. Dan saya menganjurkan lebih baik tidak usah. Lebih baik apa? Tidak usah. Tapi kalau memang tidak ada lagi guru kecuali laki-laki ini, maka syaratnya harus terpenuhi. Apakah manusia bisa masuk surga dengan amal yang tanpa rahmat? Manusia masuk surga dengan amalnya. Amalnya itulah yang menyebabkan adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Adil. Rahmat Allah bergantung dari amal seorang hamba. Makanya Allah mengatakan, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Masuklah kalian ke surga karena amal soleh kalian. Ya. Jadi semakin orang amalnya soleh semakin banyak, rahmat Allah semakin besar turun kepada dia dan surganya semakin tinggi. Adapun amal untuk bayar surga nggak bisa. Amal kita nggak cukup untuk bayar surga. Kita masuk surga dengan rahmat Allah. Tapi rahmat itu turun dengan sebab adanya apa? Amal. Untuk membebaskan tanah buat pembangunan pesantren, apakah biayanya boleh dari zakat mal? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Zakat mal tidak untuk bangun pesantren. Bagaimana derajat hadis mengenai hari Arafah diharuskan saling maaf-maafkan? Ini enggak ada dalilnya. Ini enggak ada dalilnya. Bagaimana dengan cicak dan tikus kita enggak pernah makan? Sebagian ulama mengatakan kalau cicak sih dia termasuk dari man la sa'ila lahu. Jadi ada benda-benda, ada hewan-hewan yang tidak punya aliran darah, maka itu tidak najis. Dalilnya apa? Dalilnya lalat. Lalat tidak punya peredaran darah. Ternyata waktu lalat masuk di minuman tadi Rasulullah SAW suruh apa? Celupkan. Dan dia mungkin mati tatkala itu, tewas ya. Kemudian jadi bangkai, tapi airnya tidak disuruh buang, bahkan diminum. Ini menunjukkan bangkai lalat tidak apa? Tidak najis. Maka ulama mengkiaskan dengan hewan-hewan yang tidak punya aliran darah. Contohnya kecoa, contohnya cicak, contohnya yang lain-lain. Yang tidak punya aliran darah maka tidak najis. Paham? Adapun tikus ini kotor dan jorok dan yang lainnya ya. Tetapi dia termasuk dari hewan-hewan yang tidak bisa dihindari. Makanya Rasulullah SAW berbicara tentang kucing. Kata Rasulullah SAW, laisat bin najasin. Waktu itu ada seorang sahabat yang ragu karena kucing habis minum dari tempat air, apakah airnya jadi najis atau tidak? Bekas minum apa? Kucing. Makanya mengatakan innaha laisat bin najasin. Sungguhnya kucing itu tidak najis. Innama hiya minat tawafina alaikum awit tawafat. Karena kucing itu adalah hewan yang selalu berkeliaran di sekitar kalian. Sehingga karena kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir, asalnya kucing itu najis karena dia buas. Dia makan dengan apa? Dengan taringnya nangkap ayam dan yang lainnya. Tetapi dia tidak najis karena dia sering berkeliaran di rumah dan susah untuk dihindari, dan kaidah segala yang berat akhirnya mendatangkan kemudahan. Dari sini para ulama mengkiaskan termasuk di antara tikus susah untuk dihindari. Maka tikus tidak najis. Wallahu taala alam bisawab. Saya pernah meminta seorang untuk meruqyah anak saya. Apakah tertutup kemungkinan saya masuk surga tanpa hisab? Saya rasa tidak tertutup. Tinggal kita perbaiki diri, bertakwa kepada Allah, semakin meningkatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau setelah maghrib kita tutup pintu dan jendela untuk menghindari syaitan masuk rumah kita, ya, apakah benar? Ya, maksudnya jangan kita keluarkan anak-anak berkeliaran, khawatir diganggu oleh. Ada hadisnya ya, disuruh untuk melakukan demikian. Apakah ada dalilnya zikir al-ma'surat? Saya tidak tahu al-ma'surat ini apa.
Kalau al-ma'surat adalah kumpulan zikir-zikir dan doa-doa, tinggal diperiksa di kumpulan tersebut ada dalilnya enggak setiap zikir tersebut. Kalau ada kita terima, kalau enggak kita coret. Paham? Itu hanya sekedar jasa seseorang yang mengumpulkan apa? Zikir dan doa. Ya tinggal kita periksa ya, apakah zikirnya benar atau tidak. Kalau benar kita amalkan. Kalau enggak benar maka kita bilang dia salah. Saya sendiri tidak tahu buku tersebut, tapi tinggal dicek ya. Sebagaimana buku-buku doa yang lain ditulis oleh ulama, ditulis oleh syekh, ditulis oleh seorang penuntut ilmu, dikumpulkan, dia tinggal kita cek benar atau tidak. Bagaimana cara efektif untuk mengajarkan ngaji atau baca Al-Quran? Apakah langsung praktek baca atau ajarkan ngaji disertai teori nama-nama hukum tajwid? Ini coba tanya sama guru tajwid, saya tidak tahu. Mereka lebih paham. Apabila setiap habis sholat selalu mendoakan orang tua, maka orang tua kita dosanya terhapus sama sekali? Jawabannya tidak. Jadi kita mendoakan orang tua, kita mohon ya Allah, Allah maghfirli, Rabbi ghfirli wali walidayya, ya Rabbku ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Jadi kita memohon. Nah, kalau doa kita dikabulkan, orang tua kita dosanya diampuni. Seberapa besar dosanya diampuni terserah Allah. Apakah diampuni seluruhnya, apa sedikit-sedikit, ya, terserah Allah Subhanahu. Tapi kita memohon kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita. Jadi istighfar itu memohon. Kita tunggu pengkabulan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah enggak lagi pertanyaan? Sampai di sini saja kajian kita ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan nanti sepulang saya dari Madinah insyaallah Oktober kali atau akhir September. Ya. Karena Sabtu insyaallah saya balik ya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.